Sedih sih kalau lihat-lihat nih. Kita udah ngumpulin tabungan bertahun-tahun tapi ujungnya malah gagal berangkat. Atau jadwal keberangkatan umrohnya nggak jelas banget karena travelnya ini ternyata nipu. Biayanya pun mahal banget. 46 jamaah ini bahkan bayar berapa kira-kira? 200 sampai dengan 300 juta per orang. Kalau dikaliin 46 jamaah, wah udah hampir 14 miliar rupiah kerugiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di YouTube channelnya Venture Travel yang terpercaya, terbukti, dan recommended. Buat kalian yang lagi nyari-nyari travel umroh yang cocok dan pastinya yang amanah, tetap waspada nih guys. Karena sejak umroh dibuka buat jamaah internasional di tahun 2022 ini, sempat dimanfaatin sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sama travel umroh yang sebenarnya ilegal dan gak punya izin sama sekali dari pemerintah. Sedih sih kalau lihat-lihat nih. Kita udah ngumpulin tabungan bertahun-tahun tapi ujungnya malah gagal berangkat. Atau jadwal keberangkatan umrohnya nggak jelas banget karena travelnya ini ternyata nipu. Contohnya di bulan Juli lalu, ada 46 jamaah haji furoda yang dideportasi atau dipulangkan paksa karena travelnya ketahuan nggak punya izin resmi. Bahkan 46 jamaah ini udah sempat niat dan pakai ihram malah. Tapi malah dipulangin dan sempat terlantar juga di Jeddah karena dianggap jamaah ilegal. Ya Allah, kasihan banget. Padahal haji furoda ini haji khusus alias nggak perlu ngantri lama kayak haji biasa. Biayanya pun mahal banget. 46 jamaah ini bahkan bayar berapa kira-kira? 200 sampai dengan 300 juta per orang. Kalau dikaliin 46 jamaah, wah udah hampir 14 miliar rupiah kerugiannya. Dan pas diselidikin ternyata travelnya ini nggak punya izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah haji ataupun PPIH dan penyelenggara perjalanan ibadah umroh ataupun PPIU di Kementerian Agama. Bahkan pas dicari tahu kantor travelnya ini di mana, nggak ketemu dong. Mereka malah pakai alamat palsu tuh kayak Ayu Ting Ting. Yang ku terima alamat palsu. Salah! Udah jelas banget ini travel nggak jelas asal usulnya, entah berantah alias travel BODONG, bodong. Dan tahu nggak sih, berdasarkan Undang-Undang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh Nomor 8 Tahun 2019, travel umroh dan haji yang nggak punya izin tapi nekat ngeberangkatin jamaah ini bisa kena pasal loh. Dipidana maksimal 6 tahun, denda sampai dengan 6 miliar. Agak nggak sebanding sih ya sebenarnya sama kerugian yang dialami jamaah yang bisa sampai belasan ataupun puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. Dan travel yang nggak punya izin ini nggak cuma satu atau dua guys ataupun segelintir ya, tapi banyak banget. Kalau kalian gak hati-hati bisa kacau ataupun kalian malah bisa jadi korbannya. Di tahun 2019 ada 3 travel di Jawa Tengah yang diberhentiin karena nggak punya izin PPIU. Mereka cuma punya izin sebagai biro perjalanan wisata dari pemerintah daerah dan akta notaris, bukan izin ngeberangkatin umroh dari Kementerian Agama. Ini jelas sudah beda ya guys. Yang mana biro perjalanan wisata itu cuma boleh ngeberangkatin peserta untuk perjalanan domestik ataupun keluar negeri selain umroh. Bahkan ada juga 70 travel umroh di Sulawesi Selatan yang diberhentiin karena ilegal. Gak punya izin juga nih. Banyak banget nih travel nakal yang kayak gini yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang lagi nyari kesempatan, mentang-mentang kita udah selesai pandemi, orang-orang pada mau umroh ya kan? Nah biar nggak kejebak ataupun ketipu travel-travel kayak gini, pastiin kalian cek dulu travelnya udah berizin atau belum. Ada kantor pusatnya atau enggak, dan di mana kantornya. Cara ngeceknya juga nggak susah kok guys. Bahkan nggak usah repot-repot datang ke Kementerian Agama segala. Cukup online lewat HP aja. Kita udah bisa ngecek ini travelnya ilegal atau enggak. Yang pertama kalian bisa ke websitenya simpuk.kemenak.go.id. Nanti bakal muncul tuh kolom pencarian PPIU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Misal ya, kalau Venture, nama perusahaannya itu adalah PT Ventura Semesta Wisata. Terus kita klik cari PPIU.
Nah, kalau travel yang udah resmi PPU dari Kemenak, pasti bakal muncul info detailnya, mulai dari nama perusahaannya, nomor SK-nya ataupun izin PPU-nya, akreditasinya, nama direkturnya, kontaknya juga, dan alamat lengkapnya. Tapi kalau datanya kosong, udah bisa dipastiin travel umrohnya tidak punya izin resmi alias travel umroh bodong. Dan cara yang kedua, kalian bisa cek lewat aplikasi Umroh Cerdas. Ini aplikasinya bisa di-download di Play Store ya guys. Kalian tinggal buka aplikasinya, terus ke menu PPIU. Nah, caranya sama. Kalian ketik aja nama perusahaan travel umroh yang pengen kalian cari. Nanti bakal keluar semua data-datanya kalau emang travel itu sudah berizin. Udah guys, gampang banget kan cara ngeceknya. Setelah kalian pastiin travelnya udah berizin apa belum, jangan lupa cek juga kantornya beneran ada atau enggak, atau cuma hanya bayangan. Coba main aja ke kantornya biar makin jelas. Cek juga testimoni dari jemaah lain yang udah pernah berangkat. Cek harganya wajar apa enggak. Dan masih banyak lagi yang harus kalian pastiin sebelum milih travel umroh. Jangan sampai kalian itu nyeselnya di akhir karena nggak teliti ngecek travelnya. Oke, semoga informasi tadi bermanfaat buat kalian yang mau umroh atau masih nabung umroh. Seenggaknya kalian udah punya gambaran biar nggak kosong-kosong amat nih guys. Nah, sampai di sini aja video kita kali ini. Kalau kalian mau request ke depannya mau bahas apa, bisa banget kalian komen di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa klik like dan subscribe biar makin banyak lagi konten-konten edukatif ke depannya. Oke, jangan sampai lupa ya. See you guys di video selanjutnya dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.